Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah video aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kiranya Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik terhadap video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata platform Merdeka Mengajar, pemahaman Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Hidayat, SPDI MMPD. Saya adalah sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Apa peran kita sebagai guru? Guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru mempunyai tugas untuk mengajar, membimbing, dan mendidik siswa. Guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, serta mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, guru juga harus membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, serta membantu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Guru juga harus terbuka terhadap perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan dan terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Guru harus mampu mengajar dengan cara yang efektif dan memadai, serta memahami kebutuhan individu siswa dan cara terbaik untuk mengelola kelas. Apa fungsi pendidikan? Mendidik menyeluruh menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berfungsi sebagai tuntunan, artinya menuntun hidup dan tumbuhnya murid menjadi pribadi yang selamat dan bahagia dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Yang kedua, Tripusat Pendidikan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, Semboyan Pendidikan. Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengajar adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat kepada siswa dengan memberikan penghormatan sepenuhnya kepada siswa. Bapak Ibu guru hebat, dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan tentang kodrat murid. Kodrat keadaan, segala perubahan murid terkait pada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan murid harus sesuai dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak secara dinamis sesuai dengan zamannya. Mewujudkan proses pembelajaran yang memunculkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun peserta didik sesuai bakat dan minat masing-masing. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan karakter untuk menanamkan karakter baik dan budi pekerjaan. Di dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara membagi intisari pendidikan dengan asas 3. Yang pertama adalah kontinu, kedua konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinu, pengembangan secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan dan kebudayaan tanpa mengorbankan nilai dan identitas bangsa sendiri. Dan yang ketiga adalah konsentris,
bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menumbuhkan budi pekerti? Ada teori konvergensi yang mengkolaborasikan teori tabu rasa dan teori negatif. Teori tabu rasa menilai kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik. Dan teori negatif adalah menilai kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh oleh coretan dan tulisan. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana caranya kita mengantarkan murid selamat dan bahagia? Ki Hajar Dewantara membaginya dalam sistem Almong. Yang pertama, jadilah guru yang ingar sosung tulodo, di depan memberikan teladan. Yang kedua, ilmu biar bangun karso, di tengah membangun kehendak. Dan yang ketiga, Kepuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan semangat. Bapak Ibu guru, Merdeka Belajar abad 21 menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tuntunlah murid sesuai zamannya. Yang kedua, menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Yang ketiga, selalu melibatkan aspek keterampilan abad 21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Kemudian yang keempat, berkolaborasi dan saling terbuka. Dan yang terakhir, tentunya dalam pembelajaran Merdeka Belajar abad 21 selalu mengimplementasikan keterampilan 4C, critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Sebagai kesimpulan, belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tetapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemahaman Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.